told your friend you're not okay. Ya, inilah prediksi line up Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024 setelah Ivar Jenner comeback. Masyarakat Indonesia meledek Timnas Thailand U23 yang dibantai Arab Saudi U23 5-0 di Piala Asia U23 2024. Katanya King ASEAN. Yang terakhir, Timnas U23 bikin geger, protes PSSI ditolak oleh AFC. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda hanya di Kamus Bola. Ya, prediksi line up Timnas Indonesia U23 versus Timnas U23 Yordania di matchday pamungkas grup A Piala Asia menarik untuk dibahas. Sebab laga yang digelar pada Minggu besok pada pukul 10:30 malam waktu Indonesia Barat ini akan menjadi pertandingan comeback Ivar Jenner yang tentu saja akan makin memperkuat lini tengah Garuda Muda. Seperti yang diketahui, Jenner absen saat Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Hal itu dikarenakan Jenner terkena hukuman usai terkena kartu merah di laga melawan Qatar U23 pada matchday pertama grup A. Ya, pada saat melawan Yordania U23, Jenner pun sudah dipastikan bisa dimainkan. Ia pun diprediksi akan langsung bermain sejak menit pertama bersama Nathan Choaon yang bermain apik sebagai gelandang tengah kala Garuda Muda menghajar Australia U23 dengan skor 1-0. Kabar baiknya, Justin Hubner juga berpotensi masuk sebagai starting line up pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa Doha, Qatar nanti. Hubner yang baru bergabung usai membela klubnya Cerezo Osaka sejatinya sempat bermain di laga Timnas Indonesia U23 versus Australia U23. Namun pemain keturunan Belanda Indonesia ini hanya bermain selama kurang lebih 18 menit saja. Hal itu wajar mengingat kondisi Hubner yang belum fit sepenuhnya usai baru tiba dari Jepang. Kendati demikian, kini kondisi Hubner sudah bugar dan siap diandalkan di lini pertahanan Timnas Indonesia U23. Ia diprediksi akan menggantikan peran dari Muhammad Ferrari di lini belakang Garuda Muda. Jadi, trio bek tengah Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan diisi oleh Hubner, sang kapten Rizky Ridho, dan sang pencetak gol ke gawang Australia U23, yakni Komang Teguh. Lalu di lini tengah akan ada Ivar Jenner dan Nathan Choaon, sementara dari posisi wingback kanan ada Fajar Fatur, dan di sisi kiri akan menjadi milik Pratama Arhan. Yang terakhir, 3 pemain di lini depan masih akan dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman hingga Rafael Struijk. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, masyarakat Indonesia meledek Timnas Thailand U23 yang dibantai oleh Arab Saudi dengan skor 5-0 di Piala Asia U23. Netizen tanah air pun mengejek Thailand U23 yang kerap disebut rajanya ASEAN, tetapi justru babak belur di matchday kedua grup C tersebut. Ya, Thailand U23 baru saja bersua dengan Arab Saudi U23 di Stadion Internasional Khalifa Doha Qatar pada Jumat 19 April 2024. Sebelum pertandingan tersebut, Thailand U23 sejatinya tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Bagaimana tidak, Thailand U23 mampu membungkam Irak U23 dengan skor meyakinkan 2-0. Berkat kemenangan atas Irak U23, tim Gajah Perang Muda ini pun dijagokan untuk bisa menang atas Arab Saudi U23. Naasnya semua itu hanya prediksi semata sebab Thailand U23 justru babak belur dihajar oleh Arab Saudi U23. Bahkan Thailand U23 sudah kebobolan ketika laga baru berjalan 4 menit. Pada babak pertama, Thailand U23 dibuat hancur 3-0 oleh Arab Saudi. Lalu 2 gol tambahan dicetak oleh Arab Saudi U23 untuk semakin mengubur Thailand U23 di laga tersebut. Menanggapi kekalahan Thailand U23 ini, banyak pecinta sepak bola tanah air yang meledek pasukan Isara Sritaru tersebut.
Masyarakat Indonesia tepatnya meledek Thailand yang kerap disebut King ASEAN tapi justru tak berdaya melawan Arab Saudi. Yang katanya King ASEAN, ejek akun TikTok yang bernama @hanza24_k dalam postingan soal hasil laga Thailand U23 versus Arab Saudi U23. Waduh, kasihan banget deh. Thailand tadi digempur habis-habisan. Komentar akun lainnya. Ya, terlepas dari kekalahan itu, Thailand U23 masih memiliki kans yang besar untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sebab saat ini pun Thailand masih bertengger di peringkat kedua dengan 3 poin. Thailand U23 akan menghadapi tim terlemah grup C yakni Tajikistan U23 di laga pamungkas nanti. Thailand U23 wajib menang untuk bisa memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Timnas Indonesia U23 bikin geger Australia sampai protes PSSI ditolak AFC mewarnai Top 3 Sport edisi kali ini. Dan berikut adalah 3 berita olahraga terpopuler yang kami rangkum selama 24 jam terakhir. Yang pertama, media Vietnam mengatakan Timnas Indonesia bikin geger dan Australia kebingungan. Ya, kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia pada laga lanjutan fase grup Piala Asia U23 2024 mendapatkan perhatian dari media Vietnam. Timnas Indonesia U23 menjawab kekecewaan setelah kalah pada laga pertama dengan kemenangan atas Australia yang membuka kans Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U23 2024. Perjuangan skuad Garuda Muda mengulang Australia berlangsung dengan tidak mudah. Bahkan gawang Hernando Ari sempat berada dalam ancaman serius setelah wasit menunjuk titik putih pada menit ke-23. Yang kedua, demi Timnas Indonesia U23, Hapner dari bandara langsung ke stadion. Justin Hapner benar-benar jadi manusia super sibuk pada Rabu dan Kamis. Ia menempuh perjalanan panjang dan tidak punya banyak waktu beristirahat demi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Cerezo Osaka baru saja melepas Justin Hapner setelah mereka memainkan di laga G-League Cup yang berlangsung pada Rabu 17 April. Di laga itu Hapner bermain penuh sebagai pemain inti. Selepas laga selesai, Justin Hapner langsung bergegas dan bersiap menuju Qatar. Ia pun tak punya waktu untuk beristirahat karena duel Indonesia versus Australia berlangsung pada Kamis. Dan yang ketiga, Erick Thohir mengatakan protes Indonesia soal wasit Khabirov ditolak AFC. Ya, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan kalau protes Indonesia terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Khabirov sudah ditolak AFC dan hukuman tetap berjalan. PSSI melayangkan protes resmi atas kepemimpinan wasit Khabirov. Dalam protes yang dilayangkan, PSSI menyoroti kartu kuning kedua yang berarti kartu merah yang diterima oleh Ivar Jenner. Ivar Jenner dinilai tidak layak mendapatkan kartu kuning dalam insiden tersebut karena Jenner justru mencoba menghindari lawan yang ada di depannya. Sedangkan untuk kartu merah yang langsung diterima oleh Sananta, PSSI memang tidak mengajukan protes.